tempat ini tidak ada yang sia-sia, amin. Kita mau datang menyembah dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan setiap kita rindu buat menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, persiapkan hati kita, kita sudah persiapkan semuanya, kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan datang di tempat ini, dan waktunya kita buat menyembah Tuhan. Kita gak mau sia-siakan waktu yang ada, mari kita sembah Tuhan dan kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Yesus, membawa segala ucapan syukur bagimu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan buat kami datang kepadamu Yesus. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang saat ini kami miliki Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ini rinduku, ini hidupku, ini jiwaku, hanya bagimu Yesus. Oh Tuhan, segala pujian hanya bagimu, segala hormat syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, sangat baik Yesus. Ini rinduku kepadamu, ini pujianku hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kesempatan buat kami hadir di tempat ini, kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau naikkan syukur kami lebih lagi hanya bagimu Yesus Tuhan. Ini jemaat-Mu Yesus, ini hati kami yang rindu akan Engkau Yesus Tuhan. Mari mengalir, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, dan Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, ku dan Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, ini penyembahan kami Tuhan. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan syukur kita pada Tuhan. Engkaulah pencipta hidup kami, Engkau pemelihara hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kaulah
segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ini siap hati kami rindu akan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir tempat ini untuk mengubahkan kami, untuk memberikan kekuatan baru buat siap kami. Dan kami siap buat memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau kasih tos kanan kiri kita. Kita mau kasih semangat buat kita lebih lagi muji Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita dalam hidup kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ini nyanyian kami bagimu Tuhan. Kami mau angkat suara kami dan memuliakan nama-Mu Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertekad.
Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita selalu tenang berjalan bersama Tuhan, amin. Dan saat ini kita mau berikan hidup kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kita gak boleh khawatir. Walaupun itu sulit, tapi kita percaya kita mau beriman pada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Inilah setiap hati kami yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau melihat hati kami Yesus yang tertuju pada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaatmu yang berserah kepada Engkau Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kepadamu Tuhan. Sebab Engkau selalu ada beserta dengan kami dalam musim hidup kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Karena sekalipun di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah tantangan yang berat, di tengah-tengah kesulitan hidup, bahkan di tengah-tengah godaan yang hendak menjatuhkan kami, Engkau tetap menjadi Allah Immanuel, Allah kekuatan kami, Allah yang menjagai kami, melindungi kami dan memberkati hidup kami. Sehingga tiap-tiap kali kami melihat kebaikan Tuhan, satu pertanyaan besar dalam pikiran kami adalah, dalam hati kami adalah, apa yang kami bisa balas buat Tuhan?
Apa yang Tuhan mau buat kami kerjakan? Apa yang bisa kami lakukan selain kami hanya bisa berkata bersyukur, berterima kasih. Tapi tentunya Tuhan mau ada hidup yang boleh menjadi berkat. Karena kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Batin kami sudah ditenangkan oleh Tuhan. Mental kami sudah disehatkan karena firman Tuhan. Saat bagi kami untuk boleh hidup menjadi berkat. Dimanapun kami berada. Roh Kudus terus ajar kami. Roh Kudus terus pimpin kami. Dan sekali lagi pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Ada banyak keterbatasan di sana sini. Tapi sekali lagi hamba datang kepada Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup mengubah semua hati yang hadir. Allah yang sanggup memperbaharui karakter hidup kami. Allah yang mampu menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, ajar kami, interpretasikan kepada kami jauh lebih dalam lagi. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati dan siap jadi berkat. Katakan sama-sama, amin. Shalom. Luar biasa. Saya minta tolong kalau boleh slide-nya aja yang ditampilkan, Mas operator. Yuk kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kalimat yang saya percaya deh di tempat ini pasti tidak asing ya. Karena saya percaya bahasa Jawa saya dengan bahasa Jawa Bapak Ibu sama ini. 1, 2, 3. Urip iku kudu urup. Waduh. Urip iku kudu urup. Apa artinya? Urip itu hidup. Urup itu menyala. Betul ya? Kalau urip kudu urup, kudu itu harus ya. Berarti hidup itu harus menyala. Hidup itu harus bercahaya. Dalam bahasa kontemporer kekristenan, hidup itu harus jadi berkat. Ya. Dari sekian banyak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara tentu saya dan saudara percaya bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya kepada Yesus dan kita diselamatkan, amin. Bahwa saudara dan saya percaya bahwa kita dipanggil tidak hanya menjadi anggota gereja di tempat ini, betul? Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk melayani di mimbar, tapi salah satu dari sekian banyak panggilan Tuhan adalah uripmu kudu urup. Hidupku harus bercahaya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, nanti ayat terakhir kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya. Ini yang Tuhan mau. Orang kalau sudah ngerti bahwa hidup kita itu ada di dalam Tuhan, sebetulnya saudara dan saya juga tahu bahwa salah satu menjadi serupa dengan Kristus adalah Mas, Mbak, Pak, Bu, uripmu, uripku, kudu urup. Hidupmu, hidupku harus jadi berkat. Glowing in the darkness. Bersinar, bercahaya dalam kegelapan. Nah, yang menjadi perenungan kita bersama adalah kenapa sih? Kenapa sih uripku, uripmu kudu urup? Ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, biar gini aja ya Mas ya, enggak usah diubah-ubah ya, karena saya mau ajak saudara melihat. Jika garam itu menjadi tawar, Pak, Bu, Mas, Mbak, 40 tahun lebih saya hidup di dunia, dari kecil, dari sekolah, dari TK, saya itu sudah diindoktrinasi oleh guru saya, oleh orang tua saya, oleh orang di sekeliling saya, kalau yang namanya garam itu pasti asin. Ada yang bilang garam itu manis? Tidak ada. Ada yang bilang garam itu tawar? Tidak ada. Semua kita orang Indonesia pasti sepakat garam itu asin. Nah, tapi di sini dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Nah, ini kita harus sedikit belajar histori, sedikit belajar geografi. Saudara tahu, walaupun saya tidak atau belum pernah untuk holy tour, ya, ke tanah perjanjian, ya, ke Israel, tapi saya membaca dan saya belajar di sana ada sebuah laut namanya Laut Mati. Dikatakan laut mati, kenapa? Karena tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada makhluk hidup di dalam laut itu. Kenapa saudara? Paling kecil pun tidak ada, karena laut itu terkenal dengan kadar garam yang sangat tinggi, sehingga tidak mampu untuk makhluk hidup bertahan di situ. Ya. Bahkan kalau saudara berenang, bahkan tidak bisa berenang seperti saya. Kalau saudara berenang di situ, Anda tidak akan tenggelam, terapung. Kenapa? Karena kadar garam yang terlalu tinggi. Nah, saking kadar garam yang terlalu tinggi, yang terjadi adalah kalau bapak saya pernah, walaupun tidak pernah pergi ke sana, tapi saya pernah nonton on the spot ya, on the spot 7 hal yang, ya, salah satunya itu Laut Mati. Kalau kadar garamnya yang tinggi, di sekitar lautan itu ada banyak bebatuan, bahkan karang yang warnanya mungkin sudah menjadi kotor, yang mungkin putih garam menjadi kotor. Kenapa? Karena ternyata batu-batu di situ, karang-karang di situ adalah diselimuti oleh garam. Ya, sampai jadi fosil ya, sampai jadi tambang ya itu ya. Nah, pada masa itu orang-orang untuk mendapatkan garam, mereka itu menambang. Caranya mengambil batu-batuan yang ada di sekitar Laut Mati ataupun karang-karang yang ada di sekitar Laut Mati, lalu mereka ambil, dan itulah yang kemudian mereka jadikan garam. Dan garam itu mempunyai banyak fungsi. Jadi pupuk, mengawetkan, dan banyak hal kita tahu. Ya, dan salah satunya sampai hari ini kita tahu bahwa garam memberikan rasa asin. Nah,
ketika garam itu digunakan oleh mereka, lalu terus digunakan, lama-lama garamnya apa? Habis kan? Betul ya Bapak Ibu? Nah, ketika habis, yang tertinggal apanya? Ketika garamnya habis, yang tertinggal apanya? Batunya. Karena yang diambil mereka itu kan batu yang diselimuti oleh garam. Ketika garamnya sudah habis, yang ketinggalan adalah batunya, batu, betul-betul batu, yang sudah tidak ada rasa asinnya lagi. Nah, itulah yang dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya. Ngapain mereka mau balikin, mau asinkan lagi, mau dibalikkan? Ngapain? Wong banyak sekali kok batu-batu bertebaran di situ. Ya, batu-batu yang sudah diselimuti oleh asin banyak sekali kok. Tahu garam banyak sekali. Ngapain mereka mau asinkan lagi batu itu? Selain hanya batu itu dibuang di jalanan lalu diinjak-injak oleh orang. Artinya gini saudara, kalau sampai itu sudah tidak ada asinnya lagi, itu sudah tidak ada gunanya dan percuma. Ketika firman Tuhan berkata, kamu adalah garam. Jelas ini sebuah kiasan. Karena jelas saya dan saudara sesungguhnya bukan garam. Tapi dikatakan ini sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa sebetulnya saudara dan saya itu ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang berguna oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Makanya dikatakan kamu adalah garam. Itu destiny saudara dan saya. Itu bahasa gampangnya itu adalah itu takdirmu dan saya dari Tuhan. Bahwa hidup kita itu kudu jadi berkat. Bahkan dikatakan gambaran yang selanjutnya dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, selama itu ada terang, kota itu tidak akan tersembunyi. Seberapa tingginya gunung itu, terang itu akan menunjukkan, oh di situ ada kota. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Saudara tahu gantang? Kalau zaman dulu, waktu saya masih kecil, ya, kalau beli beras, modelnya itu mungkin tidak kayak sekarang yang model timbangan ya. Kita langsung beli 5 kilo, kita langsung beli 25 kilo. Dulu itu sistemnya sekiloan dan kiloannya tuh pakai, Bapak Ibu ingat enggak? Pakai kaleng, aluminium, betul enggak ya? Masih ingat ya Pak Mul ya, Ibu ya? Aluminium. Nah itu yang juga dikatakan seperti gantang. Jadi orang bilang gini, mereka bilang gini, Tuhan Yesus bilang gini, ndak ada orang yang nyalain pelita lalu ditutupi pakai mangkok. Ndak ada. Nek sampai ada orang gitu kurang satu on, ngapain nyalain pelita? Yang ada adalah mereka akan meletakkan pelita itu, lilin itu di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya kegelapan itu menjadi kelihatan. Ada apa di situ? Ada apa di sudut? Ada apa di sana? Dengan terang itu yang gelap menjadi terang. Kamu adalah terang. Supaya tidak ada kegelapan di sekitarmu, kamu menerangi. Artinya apa Pak? Artinya apa Mbak? Artinya apa Mas? Uripmu kudu urip. Itu destinimu. Jadi kalau saya dan saudara urip kita urup, sebetulnya yang pertama adalah kita menggenapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Kita menggenapi ketetapan Tuhan dalam hidup kita.
yaitu menjadi bermanfaat. Pak, Bu, apa yang saya pegang ini? Tolong dijawab, nek dijawab jam 12 siang kita selesai. Apa yang saya pegang ini? Mimbar. Setuju? Mimbar. Saya meletakkan handphone saya di sini. Saya meletakkan mic di sini. Saya meletakkan aqua di sini. Saya meletakkan semua peralatan saya di sini. Saya mau tanya, ini namanya apa? Ada yang bilang enggak ini meja? Enggak. Kenapa? Karena dari awal Bapak Gembala pesan, Ibu Gembala pesan sama pembuat mimbar ini. Beliau berkata, buatin kami mimbar. Jadi sejak awal ini dirancang oleh penciptanya menjadi mimbar. Dari awal ketika dia mendesain sampai dia membentuk ini mimbar. Ketika mimbar ini menjadi rusak, bahkan mungkin ada yang patah, atau mungkin kemudian difungsikan menjadi hal yang lain, lalu dionggokkan ke sana, lalu saya bertanya kepada saudara, ini apa Bapak Ibu? Anda akan berkata apa? Mimbar. Apakah Bapak Ibu mengerti pertanyaan saya? Apapun yang terjadi, destininya sebagai mimbar tidak akan pernah berubah. Takdir dia sebagai mimbar tidak berubah. Hanya karena perlakuan yang tidak tepat. Nah, harusnya saudara dan saya begitu. Ada situasi berat sekalipun, ada situasi tidak mengenakan sekalipun, engkau disakiti, engkau dikata-katain, engkau dilukai seperti apapun, destinimu adalah uripmu kudu urup. Bukan bales sakit dengan menyakiti. Bukan balas maki dengan memaki. Tapi firman Tuhan katakan, engkau berguna buat orang lain. Karena kalau kamu tidak berguna, percuma. Anfaidah, percuma. Buat apa? Jadi hiasan pun tidak bisa. Destiny saudara dan saya adalah uripku uripmu kudu urup. Saya tidak tahu saudara, seberapa banyak kita yang sadar. Ada berapa banyak orang yang mungkin tidak betah berada di tempat yang sama dengan saudara. Karena mungkin cara ngomongmu yang tidak enak, cara guyonmu yang menyinggung, kata-katamu yang mungkin bisa membuat orang lain yang saudara sadar tidak sadar bisa nangis dari tempat ini sampai pulang ke rumah. Berapa banyak kita yang sadar seringkali keputusan kita bisa membuat orang lain terluka. Gaya kita, cara ngomong kita membuat orang lain tidak melihat hidup kita jadi berkat. Kalau mimbar ini tidak dijadikan mimbar, dia tidak bisa bermanfaat jadi mimbar.
itu akan membuat penciptanya menjadi berduka. Saudara, ketika urip kita urup, kita sedang menggenapi rancangan Allah dalam hidup kita. Takdir kita. Tuhan berkata dengan jelas, kamu adalah garam dan terang dunia. Pernah saudara berpikir bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar belum mengenal kasih Kristus? Dari siapa mereka bisa tahu Kristus baik? Mereka bisa melihat Kristus baik ketika mereka lihat uripmu urup. Ayo anak-anak muda, ya, kita ini loh yang sering maaf kalau guyonan ngomong itu kita enggak mikir omongan kita itu melukai orang lain apa enggak. Guyonan kita itu mencederai hati orang lain enggak. Kita kadang enggak pakai mikir. Tapi yuk, pagi ini firman Tuhan berkata, urip iku kudu urup. Hidup itu harus jadi berkat. Kita pasti rindu bangku-bangku ini dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan keselamatan daripada Allah. Siapa yang tidak ingin Kecamatan Duet dipenuhi kemuliaan Tuhan? Lewat siapa? Uripmu kudu urup, genapi takdir Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan justru jadi biang keladi masalah. Lawang saudara tidak salah aja tetap disalahin kok. Apalagi saudara salah. Lawang saudara tidak ngapa-ngapain aja saudara dibenci kok. Lah apalagi kalau saudara jadi biang keladi. Aduh. Ya. Yang kedua, mengapa urip iku kudu urup? Coba lihat ayat yang ke-16. Ketika firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, apa saudara? Melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Uripmu kudu urip, uripku kudu urup. Kenapa? Supaya orang-orang lihat kamu baik. Loh, itu kan pamer toh. Rapi, siapa bilang? Bedakan pamer dengan supaya orang tahu bahwa kita ini baik. Sekarang begini, bagaimana saya bisa tahu orang bisa main musik, main keyboard, main gitar? Pasti kan ada yang katanya lewat audisi ya, lewat audisi ya Mas ya, betul ya? Lewat, enggak tahu kalau di sini ada audisi enggak ya? Kalau di tempat lain ada biaya audisi. Oh, pada waktu audisi mereka kan bilang, tunjukkan. Lah kalau saudara cuma, Pak, aku bisa main keyboard loh. Lah ya tunjukin. Oh, enggak usah Pak, aku bisa main. Lah dari mana kita bisa tahu Anda benar bisa main? Kan harus ditunjukin dong. Supaya saya melihat bahwa Anda sedang
Anda bisa main, bukan pamer toh. Kalau pamer itu sombong, betul. Saya jualan alat masak. Saya harus demo dong, bukan demo ngumpulin banyak orang, tapi demo dengan tujuan apa? Saya mau tunjukkan keunggulan alat masak saya supaya kamu beli. Bukan pamer, beda dengan pamer. Kalau pamer itu memang motifnya sombong. Tapi kalau saya mau menunjukkan ini loh, alat ini tuh canggih, alat ini tuh punya keunggulan, alat ini bagus, kamu beli tidak rugi. Nah itu saya mau tunjukin, saya bukan sombong. Jadi tidak ada kaitannya dengan sombong. Tunjukkan supaya orang tahu kamu baik. Tunjukkan kepada orang di luar sana, GBI Jemaat Bukit Hermon baik. Jadi berkat. Anda tidak perlu ngomong banyak tentang Tuhan Yesus. Orang akan bertanya-tanya, kenapa yo siapa? Di Harvest, tempat saya mengajar, tempat kuliahnya bapakmu, pendetamu, ya, itu ada satu alumni mahasiswa yang maaf saudara, orangnya sudah tua banget. Oh ya, tua banget sih enggak sih, pokoknya 50 ke atas, hampir 60. Dan profesinya itu tukang pijet. Dan saudara kalau lihat bapak itu, Anda pasti tidak akan anggap dia. Padahal bapak itu adalah orang tuanya itu kaya raya dan yang menghibahkan tanahnya itu untuk dijadikan masjid. Karena orang tuanya itu pengasuh pesantren. Dan dari sekian anak yang orang tuanya punya, bapak ini paling nakal waktu masa mudanya, paling nakal. Dia cerita, paling nakal, paling nakal, troublemaker, bikin pusing orang tua. Tapi lucunya, justru dia yang dipanggil Tuhan. Dia yang ketemu Tuhan Yesus. Beliau ketemu Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa saudara. Ya. Kalau saudara lihat sudah, wis to Bapak Ibu, orang meyakinkan nek dia itu sarjana agama S1. Tapi dia lulus dari Harvest. Terus terang bukan karena kehebatan beliau, tapi justru karena keluguan dan luar biasanya beliau berapi-api menyampaikan ketika ujian sidang skripsi. Itu bisa mengungkapkan begitu lancarnya apa maksudnya dan sebagainya. Sampai kami terus terang tidak bisa melihat tulisannya, karena bagi kami yang penting adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang dia tuliskan. Dan dia lulus tepat waktu 4 tahun, yang teman-temannya malah terlambat kabeh banyak. Dan yang luar biasa adalah walaupun dia ini sudah menjadi Kristen, tapi orang tuh tahu dulu backgroundnya nakal. Backgroundnya suka ganggu orang, pengganggu di tengah-tengah masyarakat, terus ikut Yesus jadi orang yang baik. Saudara tahu, hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Dia katakan di dalam skripsinya beliau nulis tuh, beliau pakai media mijet untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada para pelanggannya. Oh sederhana banget tuh saudara. Wes toh nanti Bapak Ibu ketemu orang, wes meyakinkan banget. Nek dia itu S1. Ya. Karena orang tahu bahwa ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia itu jadi berkat, dia banyak nolong tetangganya.
Dan yang luar biasa memang Tuhan berkati hidupnya luar biasa, Tuhan berkati anak-anaknya luar biasa, dan anak-anaknya sayang kepada dia luar biasa. Wah, saudara bayangin tuh, Anda tidak akan pernah mikir bahwa dia orang yang kaya. Kalau lihat penampilannya. Dan orang-orang di sekitarnya tidak ada yang meremehkan dia. Mereka semua menaruh hormat kepada dia. Karena kenapa? Ketika dia terima Yesus, hidupnya betul-betul diubahkan Tuhan. Uripmu kudu urup. Supaya orang di luar sana, loh, kamu cerita tentang Yesus, tapi kamu sendiri maaf ya, utang ora bayar, janji ora ditepati. Gimana orang mau percaya Yesus? Gimana orang mau lihat hidupmu baik? Sementara hidup kita tidak jadi berkat. Padahal firman Tuhan bilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Siapa yang mau lihat ibadah 1, ibadah 2, atau ibadah keberapapun, kursi-kursi kosong ini dipenuhi jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Engkau yang berkata amin, uripmu kudu urup. Supaya mereka melihat. Yang ketiga, urip kudu urup. Ayat yang 16 bagian akhir. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mengapa hidup kita harus jadi berkat? Urip kudu urup. Untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Pak, Bu, percaya enggak ada ungkapan anak itu duplikat orang tua, betul enggak? Saya generasi X. Generasi X itu kalau dalam teori generasi X itu lahir di antara kurun waktu tahun 65 sampai tahun 80. Ya, itu generasi X. Orang tua saya baby boomers. Karena beliau lahir sebelum tahun 65. Saya ini dididik dengan cara-cara baby boomers. Ya. Cara-cara baby boomers saya ingat banget. Setiap kali sebelum tidur, karena ada hal yang saya harus kerjakan disuruh orang tua saya, mama saya. Beliau bukan orang pintar, saudara, karena hanya kelas 2 SD zaman dulu. Dan tidak bisa baca tulis. Tapi tiap malam saya diajari kalau jangan sembarang terima pemberian orang. Kalau melewati orang tua harus manggil. Kalau lewat orang tua harus ngomong permisi. Kalau dikasih sesuatu harus ngomong terima kasih. Itu yang diajarkan. Ya, makanya dulu kalau saya enggak tahu ini, yang mungkin seangkatan saya seperti Pak, Bu Nina, Pak Mul, ya dan sebagainya. Kita dulu diajari ya sama orang tua ya. Nek lewati orang tua tuh gini, isi semakin bungkuk semakin apik, saudara. Ya, semakin bungkuk semakin sopan, katanya begitu. Ya. Dan itu melekat sama kita semua ya, yang usia-usia kita 40 tahun ke atas. Nah, anak-anak sekarang, saya enggak tahu ya, enggak semua ya. Terutama yang, nah generasi milenial itu kan yang mulai tahun 80 ke atas. Ada generasi milenial tuh Y, Z, Alpha. Nah, generasi Y masih ngambil setengah dari generasi X. Nah, generasi Z ini yang lahir di tahun 95 sampai 2010, yang rata-rata usianya ya mas-mas ini nih generasi Z ini ya di atas
rata-rata 20 tahunan ya. Generasi Z ya. Tapi enggak semua ya, jangan terus kemudian wah Bu Krishna ini kok kita dibilang enggak bagus. Enggak. Saya pernah pada waktu saya ada di kantor, lalu ada anak generasi Z itu enggak tahu anaknya siapa. Tiba-tiba datang, saya waktu itu sedang berdiri di dekat dia, itu enggak ngomong apa-apa langsung maksum tuh, ya, gitu. Nanti keluar juga gini aja, saudara, maaf ini di pikiran siapa? Anak sopo iki? Betul enggak saudara? Saudara jujur batin gitu enggak? Anak sopo iki? Saya jadi penasaran anak sopo iki. Begitu saya lihat orang tua ini, oh, ya wajar. Ya. Tapi kalau saya ketemu generasi Z ada yang begini. Tante, misi ya tante. Makasih ya tante. Saya juga bilang begini. Anak sopo iki. Foto-foto anak siapa tapi beda intonasi loh saudara. Nah yang kedua, anak sopo iki kok pinter men toh. Ya. Kok pinter men. Oh boleh anaknya pendeta. Ya. Bapak Ibu ngerti beda intonasi anak sopo iki. Akhirnya apa? Ketika seorang anak dia melakukan sesuatu yang orang tidak berkenan, siapa yang dilihat? Orang tua. Tapi ketika saudara melakukan sesuatu yang baik, siapa yang dilihat? Orang tua. Nah Bapak Ibu bisa memahami tidak? Supaya orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di. Artinya kalau kamu baik, kalau uripmu itu urup, kalau hidupmu itu bercahaya, kalau engkau jadi berkat, mereka lihat engkau baik. Tidak usah saudara cerita tentang Yesus. Mereka akan berkata, wong Kristen kilo hebat. Tuhannya orang Kristen hebat. Itu otomatis saudara. Karena saudara dan saya adalah sebagai orang percaya, DNA kita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi kalau engkau tidak baik, orang berkata, wong Kristen kok koyo ngono. Siapa yang dipermalukan? Tuhan. Waktu saya tinggal di Papua, ada banyak suku ya di situ ya. Dan mereka suku-suku pendatang itu, kebanyakan orang-orang non-Kristen. Dan ketika salah satu suku, ada seorang anak, yang saudara harus tahu bahwa budaya di Papua, anak-anak muda walaupun tidak semua, tapi pada waktu Natal, pada waktu acara-acara besar, mereka sering mabuk. Dan kalau mabuk itu tidak tanggung-tanggung saudara. Pagi-pagi itu kalau saudara lihat di got, saudara ada orang tidur di situ. Karena saking mabuknya tidak bisa jalan. Saya pernah pada waktu saya mau ke kantor jam 7 pagi, di jalan raya itu saya nemu ada orang tidur di jalan raya loh saudara. Tidur, tapi untungnya jalan raya di sana itu tidak serami di Salatiga maupun Semarang. Saya kaget. Terus teman saya bilang, wis biarin itu orang mabuk. Ya. Sampai ada yang bangunin supaya apa? Dia bangun dan supaya kan takutnya kan ada mobil. Kalau enggak tahu kan bisa nabrak. Ya, dan dengan santainya apa? Dia cuma gelundung aja sampai apa tuh natap. Enggak berguna. Artinya apa saudara? Orang-orang di sana mengecap
bahwa orang Kristen itu jelek. Orang Kristen itu tidak berguna, orang-orang di sana. Saudara tahu, ketika hidup kita tidak bermanfaat, ketika hidup kita tidak jadi berkat, saudara mau cerita apapun tentang Yesus kepada dunia, mereka akan berkata, tidak mau. Kenapa? Karena mereka melihat, engkau saja yang di dalam Kristus, mereka tidak melihat Kristus ada dalam hidupmu. Mereka masih suka melihat engkau memaki, mereka masih suka melihat engkau ngomong kotor, mereka masih suka melihat engkau ngomong menyakitkan, mereka masih suka engkau melihat engkau nempeleng orang, menentang, berontak. Mereka pikir, ngapain? Apa bedanya? Dan Bapamu di surga tidak dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berkeluarga, jadilah keluarga-keluarga Kristen yang jadi berkat. Kalau kita jadi pekerja, jadilah pekerja yang jadi berkat di lingkunganmu. Uripmu kudu urup. Kalau engkau jadi anak di tengah-tengah rumah yang belum ada Kristus di situ, ayo, uripmu kudu urup. Amin saudara. Mari jadikan Kecamatan Duet penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena ada apa? Karena ada GPI Jemaat Bukit Hermon yang urepe urup. Dan semua melihat Salatiga penuh kemuliaan Tuhan. Karena ada jemaat Bukit Hermon GPI yang urep urup. Urepe urup. Amin. Mari buat komitmen itu dalam hati kita. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Refnya saja Mas. Sesuaikan suara saya. Terima kasih Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Katakan tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku katakan dengan iman, tanda mujizat.
dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kau bersamaku. Biar musik saja yang mengalunkan pujian ini. Saya tidak tahu seberapa banyak engkau sudah berdoa untuk orang-orang di sekitarmu. Saya tidak tahu apakah engkau satu-satunya orang yang percaya di tengah-tengah keluargamu. Dan saya tidak tahu apakah engkau bertanya-tanya, kenapa sampai hari ini sulit sekali untuk membuat seseorang mempercayai kebesaran Tuhan. Tapi coba pikirkan, adakah kemungkinan hidup kita, hidup saya, hidup saudara yang tanpa kita sadari bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk datang kepada Tuhan. Apakah mungkin itu perkataan kita? Apakah itu mungkin cara kita, cara bergaul kita, cara guyon kita, atau manajemen diri kita yang tanpa kita sadari bisa jadi penghalang buat seseorang datang kepada Yesus. Saya berdoa pagi ini, firman Tuhan berbicara dengan saudara. Sederhana, urip iku kudu urup. Itu destinimu. Izinkan orang melihat engkau baik, supaya dengan itu orang terpesona dengan pribadi yang ada di balik, yang ada di dalam hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Dan minta supaya Roh Kudus bekerja di hati orang-orang yang kau sudah doakan. Uripmu kudu urup. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa. Kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen karena sebuah formalitas. Kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen karena kami lahir dalam keluarga Kristen. Tapi kami jadi orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang siap jadi berkat dimanapun kami berada. Bukan hanya dengan uang kami, tapi juga dengan hidup kami, pikiran kami, waktu kami. Uripku kudu urup. Dan Tuhan dipermuliakan. Gereja ini menjadi berkat. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Hermon jadi berkat. Dan kau akan mengutus orang-orang
yang ada di tempat ini untuk siap jadi berkat dimanapun berada. Dan orang melihat ada Kristus dalam hidupku, ada Kristus dalam hidupmu. Sehingga setiap perkataanmu yang keluar penuh dengan kuasa dan menguatkan orang banyak di sekitarmu. Karena uripmu uruk. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi. Keluarga-keluarga di tempat ini dipakai untuk jadi berkat dimanapun mereka berada. Pribadi-pribadi di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Siapapun di tempat ini tanpa memandang usia, tanpa memandang pendidikan, jadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan, tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salatiga penuh kemuliaan Tuhan. Duat penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati para pemimpin kami. Diberkati dengan hati yang akan takut akan Tuhan. Sehingga membawa negara ini kepada sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Media, sarana diberi kebebasan untuk memperkenalkan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Dan kami mau ketika itu terjadi, kami jemaat Bukit Hermon termasuk di dalam bilangan orang-orang yang membuat berkat Tuhan terjadi atas